Fang Yuan teriak seseorang. Serahkan jangkrik musim semi dan musim gugur maka akhirmu akan lebih mudah. Jangkrik itu sebuah artefak spiritual yang mampu memutar kembali waktu setelah perjalanan seseorang berakhir. Namun setiap penggunaannya akan merobek benang takdir, menjadikan dunia semakin goyah dan penuh mara bahaya. Pria itu mengumumkan, hari ini seluruh fraksi kebenaran bersatu untuk melenyapkanmu, dan sarang iblismu ini. Sosok lain dengan tangan membara menuding Fang Yuan sebagai iblis terkutuk yang hanya ingin memurnikan artefak itu. Dia telah menyingkirkan ribuan nyawa dan melakukan perbuatan yang tak termaafkan. Seorang wanita maju dengan suara bergetar, iblis ini telah menodai kehormatanku 300 tahun yang lalu. Dia tak hanya melenyapkan keluargaku, tapi juga memusnahkan satu generasi. Sejak saat itu, amarahnya terus membara. Mereka semua mengepung Fang Yuan, mendeklarasikan hari ini adalah akhir riwayatnya. Di sanalah dia berdiri sosok yang mereka buru dengan tatapan mata merah menyala dan penuh luka. Setetes cairan merah jatuh ke tanah, dan semua orang serentak menyerbu. Namun Fang Yuan tetap tenang menghadapi mereka. 6 jam terlewat medan pertempuran hancur lebur. Sebuah lirikan tajam dari Fang Yuan cukup untuk membuat salah satu lawannya goyah. Lalu terucaplah bait puitis dari sang legenda, mentari tenggelam di balik gunung biru. Rembulan musim gugur bersama angin semi, pagi sehalus sutra dan malam sedingin salju. Tak peduli sukses ataupun gagal, saat kau menoleh ke belakang semua sirna tak bersisa. Setiap kali Fang Yuan berpuisi, maknanya akan terungkap karena keindahan kata-katanya menyimpan arti yang sangat dalam. Mentari tenggelam di gunung biru adalah perlambang tak peduli seberapa terang sinarmu, waktu pasti akan meredupkannya. Rembulan musim gugur bersama angin semi. Musim gugur adalah akhir, dan musim semi adalah awal yang baru. Itu berarti kehancuran dan kelahiran kembali adalah sebuah siklus yang terjadi bersamaan dan tak terpisahkan. Keduanya harus ada. Mustahil sesuatu yang baru bisa lahir jika tak ada yang lama yang sirna. Pagi sehalus sutra menggambarkan sesuatu yang sangat rapuh dan fana. Sementara malam sedingin salju adalah akhir yang dingin yang akan menutupi segalanya. Kebaikan itu sementara dan semuanya pasti akan terkubur. Itulah mengapa Fang Yuan berkata bahwa pada akhirnya takkan ada yang tersisa. Moralitas menjadi tak berarti saat semua akan berakhir. Hanya mereka yang mampu menahan siklus penderitaan yang akan bertahan. Kembali pada ceritanya dia bergumam, semua kenangan kehidupanku di bumi kini berkelebat di depan mataku. Dulu aku hanyalah seorang pelajar dari Tiongkok yang tak sengaja terlempar ke dunia ini, menjalani 300 tahun penderitaan, lalu 200 tahun dalam kesunyian. Begitu banyak kenangan yang terkubur dalam. Semuanya kini muncul kembali bagai kilas balik. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah terlewati. Namun pada akhirnya dia tetap gagal. Jalan iblis adalah jalan kekejaman tanpa belas kasihan. Sosok yang ditakdirkan untuk membunuh dan menghancurkan. Tak ada tempat untuknya di langit maupun di bumi. Sebagai musuh dunia inilah takdir yang harus selamanya ia hadapi. Tapi kini dia tersenyum dan berkata, jika jangkrik musim semi dan musim gugur ini berhasil di kehidupan selanjutnya, aku akan kembali menapaki jalan iblis. Seseorang di belakangnya bertanya, Mas, apa yang kau tertawakan? Tidak ada yang lucu di sini, iblis. Semuanya hati-hati, dia pasti akan melancarkan serangan terakhirnya. Saat aura Fang Yuan meledak, mereka semua maju mendesaknya menyerah. Lalu ledakan energi dahsyat menyelimuti segalanya. Di tengah kekacauan, adegan beralih ke sebuah desa yang damai di mana hujan turun membasahi sebuah kuil. Seorang tetua berbicara pada arwah leluhur, dengan rendah hati kami memohon restu Anda agar upacara ini membawa bibit-bibit muda dengan bakat luar biasa. Tunas-tunas baru dan harapan baru bagi klan kita. Asap dupa menipis dan sang tetua pun bersujud dalam-dalam. Semua ikut menunduk. Di luar beberapa orang berbincang, waktu cepat sekali berlalu. Setahun terasa sekejap mata. Rasanya upacara tahun lalu, baru kemarin, aku masih mengingatnya dengan jelas, keluh salah seorang dari mereka. Besok sudah upacara lagi. Akankah kita akhirnya menemukan seorang jenius kali ini? Sudah 3 tahun klan Guyue tidak melihat bibit unggul, sahut yang lain. Kau benar. Desa Bai dan Desa Xiong sudah menghasilkan banyak talenta hebat. Terutama si Bai Ningbing itu. Perkembangannya sungguh mengerikan. Para tetua lain hanya terdiam. Hanya dalam 2 tahun saja, dia sudah sejauh itu. Bining sang Master Gu peringkat 2 bakatnya begitu cemerlang, hingga para tetua pun merasa terancam. Ini tak terelakkan. Anak ini akan menjadi pilar klan B. Seseorang menyela, tenanglah. Apa kalian lupa ada jenius kecil di keluarga Fang? Bocah yang bisa bicara di usia 3 bulan, berjalan di usia 4 tahun, dan di usia 5 tahun sudah menciptakan puisi. Dia benar-benar anak yang tiada tandingannya. Sayang orang tuanya berpulang begitu cepat, kini ia diasuh oleh paman dan bibinya. Tiba-tiba seorang pria tua berambut putih membuka pintu. Sebagai kepala klan, tugasku untuk mengawasi semua talenta yang bersinar.
Dan di antara mereka semua Fang Yuan adalah yang paling memikat. Pengalaman membuktikan anak dengan ingatan fotografis biasanya punya potensi yang luar biasa. Jika potensinya besar, dan kita bimbing dengan benar, mungkin ia bahkan bisa menandingi Bining. Walau dengan bakat peringkat B, dia akan jadi Panji Klan Guyu. Kemudian ia menyuruh semua beristirahat untuk upacara esok hari. Sementara itu, di dalam ruangan, dua orang berpikir, Fang Yuan sangat berbakat dan tak punya keluarga. Dengan dukungan yang tepat, ia akan memihakku dan membawa kemakmuran. Tetua memperingatkan mereka, jika ingin bersaing lakukanlah dengan adil dan terhormat. Tak ada yang boleh memakai cara licik yang bisa merusak persatuan klan. Semua orang berterima kasih lalu pergi. Sang tetua berpikir, setidaknya masih ada harapan untuk masa depan klan. Di tengah hujan, seseorang mengenali desa Goiwei. Itu adalah Fang Yuan jagoan kita. Ia sadar telah kembali 500 tahun ke masa lalu. Benar jangkrik musim gugur telah berhasil ia terlahir kembali. Sebuah benda ajaib yang mampu memutar balik waktu. Di antara 10 makhluk mistis, ia berada di peringkat ke-7. Tentu saja benda ini bukan barang sembarangan. Dan kini ia kembali dengan pengalaman 500 tahun lebih banyak. Ini bagus untuknya, namun menjadi masalah bagi seluruh dunia. Ada legenda tentang lautan waktu di dunia ini. Lautan itu mengatur aliran waktu dan siklus semua makhluk. Dengan kekuatan jangkrik kau bisa berenang melawan arus. Kembali ke masa lalu banyak yang meragukan kebenaran mitos ini. Sebagian besar menganggapnya fantasi belaka. Hanya segelintir orang yang berani mempercayainya. Itu karena semua yang memakai jangkrik pada akhirnya akan menemui ajal. Seluruh tubuh dan energi penggunanya menjadi bahan bakar untuk kekuatan jangkrik itu. Dengan akhir yang pasti ketidakpastian nasib, bahkan tak tahu akan jadi apa setelahnya. Sangat sedikit yang berani memakainya. Namun Fang bertanya-tanya, bagaimana jika semua rumor itu salah? Dan ini hanyalah kebohongan besar. Jika tidak dalam kondisi terdesak dan terancam, ia juga tak akan pernah menggunakannya. Tapi kini ia yakin dirinya telah terlahir kembali. Sayang ia sudah mengerahkan upaya yang luar biasa. Dia membuat ratusan ribu nyawa lenyap membuat langit murka dan memancing amarah banyak orang. Semua itu demi menyempurnakan jangkrik yang membawanya kembali ke masa lalu. Meski ia telah kembali jangkrik itu, tak ikut bersamanya. Makhluk jenis ini adalah perwujudan dari kekuatan. Jumlah mereka tak terhitung dan beberapa akan lenyap setelah 2 atau 3 kali pakai. Ada juga yang bisa dipakai terus-menerus selama tidak melebihi batas kemampuannya. Sementara jangkrik musim gugur adalah satu-satunya yang hanya bisa dipakai sekali, lalu menghilang selamanya. Tapi Fang yakin itu tak masalah. Dia bisa saja menciptakan yang lain. Dia hanya perlu mengorbankan separuh dunia lagi. Jika dulu berhasil, kenapa sekarang tidak? Dan bahkan jika ia tak mendapatkan jangkrik itu lagi, ia masih punya pengalaman 500 tahun, pengetahuan tentang harta karun, dan benda langka. Peristiwa besar sejarah hingga para jenius masa depan. Dia tahu siapa yang terkuat bahkan yang belum lahir sekalipun. Ditambah pengalaman tempur 500 tahun, apalagi yang tidak ia ketahui. Hal-hal penting yang ia butuhkan tersebar jauh, dan banyak yang hanya bisa diakses pada waktu yang tepat. Selain itu, masalah terbesarnya adalah lautan energinya bahkan belum terbuka. Dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja kalah oleh seekor babi hutan. Untuk menjadi kuat secepatnya dan bertahan hidup, dia butuh sumber daya dari klan ini. Dalam kondisinya sekarang mustahil baginya untuk melewati pegunungan berbahaya sendirian. Namun bagi jiwa yang menempuh jalan iblis, selama 500 tahun gunung ini tak lebih dari gundukan tanah. Desa Guiwei laksana sebuah sangkar, namun sangkar yang membelenggu ini juga melindunginya dari dunia luar. Untuk saat ini berdiam di dalam sangkar adalah pilihan terbaik setidaknya hingga ia menjadi Master Gu peringkat 3. Syukurlah upacara kebangkitan akan digelar esok membuka gerbang untuk memulai pelatihannya. Ia tersenyum sinis memikirkan kata bakat saat pintu terbuka dan suara seseorang memanggilnya kakak. Adiknya masuk dengan ragu. Kenapa kakak berdiri di dekat jendela saat hujan begini? Fang Yuan berbalik menatap kembarannya. Aku hanya memastikan pintunya tertutup rapat. Baguslah kau ingat upacara besok. Tapi kenapa kakak belum juga beristirahat? Sikap dingin Fang Yuan tak lagi mengejutkan Fang Zheng. Kakaknya memang selalu seperti itu. Baginya seorang jenius, memang berbeda sulit dipahami oleh orang biasa sepertinya. Dan Fang Zheng meskipun memiliki wajah yang sama persis, merasa tak berharga laksana semut. Lahir bersamaan, kenapa takdir begitu tak adil? Sang kakak dianugerahi bakat tiada tara sementara dirinya hanyalah batu kerikil di jalanan. Banyak yang berbisik tak percaya ia adalah adik Fang Yuan. Hal itu membuatnya muak bahkan pada bayangannya sendiri. Bakat Fang Yuan adalah beban di hatinya. Semakin kakaknya bersinar, semakin ia terpuruk. Mendengar ini Fang Yuan hanya tersenyum tipis. Orang tua mereka telah gugur dalam misi klan saat usianya baru 3 tahun. Paman dan bibi bersedia mengasuh mereka, tapi sebenarnya hanya mengincar harta warisan orang tua mereka. Awalnya Fang Yuan berniat menyembunyikan kemampuannya sambil menunggu waktu yang tepat. Tapi hidup mereka menjadi sulit begitu cepat memaksanya memakai pengetahuan dari bumi untuk bertahan. Klan pun mulai mendukungnya membuat paman dan bibinya menjadi lebih segan. Namun perhatian berlebih itu membuatnya memilih memasang topeng dingin dan menjaga jarak. Semua ini terjadi saat mereka masih sangat kecil.
Adiknya bahkan tak ingat perlakuan mereka sebelum bakatnya terungkap dan menganggap paman dan bibinya orang yang baik. Karena itulah, ia mulai menyimpan iri pada Fang Yuan. Dan saat Zheng tahu ia berbakat peringkat A, ia mulai meremehkan sang kakak yang ditakdirkan hanya memiliki peringkat C. Sungguh lucu bagaimana takdir memainkan lelucon kejam seperti ini. Dirinya yang dipuja sebagai jenius selama sedekade akan menjadi peringkat C, sementara adiknya yang diremehkan akan diberkahi peringkat A. Saat itu posisi mereka akan berbalik. Fang Zheng akan dipuja bagai naga ke surga, dan Fang Yuan menjadi phoenix yang jatuh ke bumi. Tentu saja ia membencinya, tapi itu adalah kisah dari 500 tahun yang lalu. Menyimpan dendam, tak akan memberinya keuntungan apapun. Dan sekarang dari sudut pandang yang lain, ia bahkan bisa memahami adiknya. Adiknya yang minder paman, dan bibinya yang serakah, bahkan musuhnya di masa depan. Yang kuat akan menindas yang lemah. Di dunia ini, hanya yang terkuat yang bertahan. Itulah satu-satunya hukum yang abadi. Setiap orang didorong oleh ambisi meraih setiap kesempatan yang ada di depan mata. Di dunia yang keras ini, tidak ada yang tidak bisa dimengerti. Wow, pelajaran hidup kedua. Bagi Fang Yuan tak ada benar atau salah. Hanya ada orang-orang yang berjuang untuk tetap hidup. Dan terkadang cara terbaik untuk maju adalah dengan menyingkirkan orang lain. Itulah sebabnya ia berkata siapapun yang menghalangi jalannya, akan ia singkirkan tanpa ampun. Ambisi di hatinya begitu besar. Dan ia tahu jalan yang ia pilih, menuntutnya untuk melawan seluruh dunia. Sebuah perjalanan sunyi dan penuh rintangan. Namun balas dendam bukanlah tujuannya. Ia melirik tajam menyuruh adiknya pergi. Tapi anak itu hanya berdiri gemetar ketakutan. Tatapan Fang Yuan seolah menelanjanginya di tengah salju, tak mampu menyembunyikan rahasia apapun. Dengan suara bergetar ia pamit, sampai besok kak. Ia terdiam sejenak lalu berlari ketakutan. Bab berikutnya. Saat fajar tiba seseorang sengaja membuat keributan untuk membangunkan semua orang. Fang Yuan terbangun dengan mata lelah. Bocah 15 tahun itu tampak lebih tua. Ia memikirkan banyak hal hingga hanya tidur 2 jam. Fisik ini sungguh payah bahkan belum mulai berlatih begadang semalam saja, sudah membuatnya lemas tak berdaya. Namun pengalaman dan tekadnya yang telah ditempa ratusan tahun, tak akan goyah sedikit pun. Ia membuka jendela hujan musim semi, telah reda saat seorang gadis dari bawah memanggil Tuan Muda Fang Yuan, mengabarkan kalau ia telah terjaga. Sambil tersenyum gadis itu berkata akan naik untuk membantu sang Tuan Muda bersiap. Dan disinilah mereka dengan tangannya di dalam air. Gadis itu menyeka leher Fang Yuan lalu dengan sengaja merapikan pakaiannya, seolah memamerkan segala pesona yang ia miliki. Namun Fang Yuan tak terpengaruh. Gadis ini mungkin tampak manis dan lugu, tapi ia hanyalah pion yang dikirim oleh bibinya. Sosok yang dingin dan tak punya perasaan, siap berkhianat kapanpun demi keuntungan. Saat itu, Fang Zheng membuka pintu dan memanggil kakaknya. Ia melihat gadis itu, bergelayut manja mengusapkan tangannya di dada Fang Yuan. Zheng berpikir, akankah dia merawatku seperti itu? Meskipun aku juga punya pelayan, ia tak seperti Shen Cui. Bukan gadis muda menawan, tapi sudah tua dan keriput. Aku bahkan hanya punya satu pelayan itu pun, karena Kak Fang Yuan yang meminta bibi mengirim seseorang untukku. Meski hanya seorang pelayan, gadis ini tak bisa diremehkan. Ia adalah putri Nona Shen, yang mengatur seluruh kediaman. Kepercayaan semua orang ada padanya membuatnya punya kuasa. Meski begitu Fang Yuan menepisnya dan berkata, ia tak perlu ikut campur. Di kehidupan lampau Fang Yuan pernah tertipu oleh pesonanya, bahkan sempat menaruh hati padanya. Seandainya ia mendapatkan bakat tingkat A, seperti harapan semua orang, gadis itu pasti akan menjadi selirnya. Statusnya akan melesat dari pelayan menjadi kekasih, dan dengan itu masa depannya akan terjamin. Namun setelah upacara sikap gadis itu berubah drastis. Tapi semua itu tak lagi penting bagi Fang Yuan sekarang. Fang Yuan kemudian berbalik dan menyuruhnya pergi. Shen Cuime unjukkan kilat amarah di matanya sebelum dengan canggung menunduk dan berlalu. Fang Yuan menoleh pada Zheng bertanya apa ia siap, yang dijawab dengan gugup. Ya, Fang Yuan bisa melihat adiknya juga kurang tidur semalam. Tapi hari ini adalah hari yang penting, saatnya mereka berangkat. Keduanya berjalan menyusuri desa, menjadi pusat perhatian semua orang. Wah, itu Fang Yuan, dia benar-benar jenius terpilih. Anak yang sungguh berbakat, tapi lihat wajahnya dingin sekali tanpa ekspresi. Fang Yuan merasa ini lucu. Semua pujian dan rasa iri yang mereka rasakan akan berubah menjadi kebencian saat tahu kegagalannya. Yang lain berbisik, lihat itu Fang Zheng. Bukankah dia anak yang tak punya bakat itu? Hanya dari penampilannya saja dia tampak lemah, padahal dia adik dari sang jenius. Sayang sekali, kita lihat saja tingkatan apa yang akan dia dapatkan. Di bawah sinar mentari Fang Yuan mengulurkan tangannya merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia seolah terlempar ke dalam kegelapan, jatuh ke lautan pekat dengan sensasi seperti tenggelam. Ia harus tetap tenang dan melangkah maju. Namun saat ia melihat ke depan, Fang Yuan menatapnya. Sungguh aneh. Seketika bayangan paman dan bibinya melintas di benaknya. Mereka berdua yang selalu menyusun rencana di belakang, memanipulasi keduanya untuk menciptakan persaingan menabur benih iri
di antara kakak beradik. Dulu, ia terlalu muda untuk melihat siasat licik itu. Adiknya juga masih naif, dan polos membuat rencana jahat mereka berhasil dengan mulus. Tapi kini ia adalah pribadi yang berbeda seseorang, dengan pengetahuan yang mampu menyaingi dewa sekalipun. Upacara akan segera dimulai mengubah keadaan memang sulit. Namun dengan pengetahuannya, dan cara iblis yang ia kuasai itu, bukan hal mustahil. Ia bahkan bisa dengan mudah menjadikan Shen Cui sebagai selirnya jika ia mau. Menekan Fang Zheng paman dan bibinya, atau bahkan seluruh tetua klan. Ia bisa memikirkan ratusan cara untuk menaklukkan mereka semua. Tapi ia tak ingin melakukannya. Memangnya kenapa kalau Shen Cui menjadi lebih cantik? Tanpa kesetiaan ia tak ada nilainya. Begitu pula dengan Fang Zheng saudaranya sendiri. Mereka bisa disingkirkan kapan saja. Paman bibi dan para tetua mereka semua hanyalah figuran dalam perjalanan hidupnya. Jadi untuk apa ia membuang-buang waktu dan tenaga untuk orang-orang seperti mereka? Ia akan menunjukkan belas kasih selama tak ada satupun yang berani menghalangi jalannya. Ia tak punya urusan dengan mereka. Di adegan selanjutnya, mereka akhirnya tiba di aula kuil yang ramai. Seorang tetua melangkah maju senang melihat mereka datang tepat waktu. Hari ini adalah hari upacara kebangkitan, sebuah momen penentu takdir bagi kehidupan semua orang. Setelah itu, Fang Yuan menuruni tangga menuju sebuah tempat yang dipenuhi kristal berkilauan. Di sana ia menceritakan bahwa ratusan tahun lalu klan Guyue bermigrasi dari daratan tengah menuju pegunungan Qingmao ini. Saat itulah mereka menemukan mata air spiritual di gua bawah tanah ini, sebuah tempat yang menghasilkan batu purba berlimpah. Konon inilah awal mula berdirinya desa Guyue. Sang tetua menatap mereka semua dengan perairan di belakangnya. Tak lama hamparan bunga anggrek bulan yang luas itu menjadi sumber makanan bagi Gu yang tak terhitung jumlahnya. Ingat, Gu adalah perwujudan kekuatan layaknya jangkrik ajaib. Fang Yuan tahu lautan bunga ini adalah titik kultivasi terhebat klan Guyue. Semua orang terpukau memuji tempat itu, sangat indah. Sang tetua mengambil buku dan berkata, "Aku akan memanggil nama kalian satu persatu. Siapapun yang terpanggil seberangi sungai, dan berjalanlah lurus sejauh mungkin di antara bunga-bunga itu. Semakin jauh langkah kalian, semakin hebat bakat kalian." Semua serempak menjawab mereka mengerti. Tentu saja, semakin jauh langkahmu, semakin besar potensimu. Dengan tangan terkepal, ia yakin nasibnya akan berubah jika berhasil. Nama pertama, Gu Yue Chenbo. Anak itu masuk ke air menyeberang dan melangkah ke lautan bunga. Dengan gigi terkatup, ia melangkah. 1, 2 dan terhenti di langkah ketiga. Ia terus menyemangati diri, "Ayo 1 langkah lagi." Namun usahanya sia-sia membuat tetua menghela napas. "Chenbo, 3 langkah. Bakatmu tak cukup untuk menjadi master." Anak malang itu pergi dengan lesu, lalu nama Jiaoshan dipanggil. Fang Yuan berpikir, tidak semua orang punya bakat untuk menjadi master Gu. Umumnya hanya 5 dari 10 orang yang memenuhi syarat minimum. Di klan Guyue, angkanya sedikit lebih baik mencapai 6 dari 10 orang. Ini karena leluhur generasi pertama mereka adalah sosok legendaris. Berkat cara kultivasinya, garis keturunannya membawa gen yang lebih kuat. Itulah mengapa rata-rata bakat di klan ini di atas normal. Tetua itu memandang kerumunan dan berkata, "Gagal lagi." Berikutnya Mobei menyeberangi danau dan mulai melangkah. 10, 20, 30, total 36 langkah. Semua terkejut, sang tetua memujinya. Mobei punya bakat tingkat B. Ia memintanya mendekat untuk memeriksa lautan purba cadangan kekuatannya. Kemudian ia meletakkan tangan di pundak Mobei dan memujinya. Lautan purba berukuran 6x6. Ini artinya anak itu layak dilatih dengan seluruh sumber daya klan. Bakat seseorang dapat dinilai dari tingkat D hingga A, tidak termasuk mereka yang tak punya bakat sama sekali. Bakat tingkat D, jika dilatih sejak kecil, bisa menjadi Master Gu tingkat 1. Cukup untuk menjadi fondasi keluarga. Bakat tingkat C dalam 2 tahun, bisa mencapai tingkat 2 dan menjadi salah satu pilar klan. Seseorang dengan bakat tingkat B akan menjadi aset berharga seluruh klan, karena kelak mereka bisa menjadi seorang tetua. Dengan 6 hingga 7 tahun pelatihan yang intensif, mereka bahkan bisa mencapai tingkat 3. Lalu ada tingkat A yang keberadaannya saja sudah menjadi berkah bagi klan. Sosok seperti itu harus dirawat dengan cara terbaik, dan dalam 10 tahun akan menjadi Master Gu tingkat 4. Sejak saat itu, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala klan. Kembali ke upacara, tetua memuji Mobei dan berkata, selama dia berlatih keras, dia bisa menjadi salah satu tetua di masa depan. Dari kejauhan seorang master terkekeh, "Bagaimana menurutmu tentang cucuku? Dia tidak buruk kan, Tuan Qilian?" Tampaknya pria berambut merah itu adalah Qilian yang tidak menyukai nada bicaranya. 1 jam berlalu, sang tetua tampak bimbang. Garis keturunan klan terasa semakin memudar. Beberapa tahun ini, klan tidak memiliki master kuat untuk memperkuat garis darah. Di generasi keempat, hanya kepala klan yang mencapai tingkat 5. Namun ia gugur terlalu dini, tanpa meninggalkan keturunan. Generasi klan Guyue kini terasa semakin melemah.
Kemudian, Gu Yue Ciceng dipanggil. Tentu saja dia kerabat Cilian, dan dia maju dengan gugup. Ia sudah berada di tengah lautan bunga. 35 langkah. 36 tetua tersenyum, dan semua orang mulai berkomentar. Cilian menyeringai pada Mo Chen seolah berkata, lihatlah cucuku juga sangat berbakat. Namun Fang Yuan berpikir, tunggu, jika aku ingat benar Ciceng dan keluarganya dihukum karena curang dalam upacara ini. Kenyataannya bakatnya hanya tingkat C. Tapi kakeknya berhasil merekayasa hasilnya. Itulah sebabnya semua orang percaya dia punya bakat tingkat B. Sebenarnya jika aku mau ada banyak cara untuk berbuat curang, beberapa metode, bahkan jauh lebih sulit untuk dideteksi daripada yang ia gunakan. Dengan bakat tingkat B, aku akan dapat dukungan besar dari klan. Sayangnya aku tak sempat menyiapkan apapun karena baru terlahir kembali kemarin. Intinya, dia akan berbuat curang jika ada kesempatan. Sayang sekali dia tidak bisa melakukannya sekarang. Namun risiko terbesarnya adalah dia tidak akan bisa memalsukan kemajuan kultivasinya, dan pada akhirnya kebohongannya akan terbongkar. Namun Cicang adalah kasus khusus karena kakeknya salah satu tetua. Dengan otoritas sebesar itu, menutupi kesalahan sang cucu adalah perkara yang sangat sepele. Semua ini berakar dari persaingan ego, dua tetua adu gengsi tentang cucu siapa yang paling hebat. Di kehidupan lalunya rahasia ini terkubur begitu dalam. Tanpa sebuah insiden tak terduga kebenaran itu, takkan pernah terungkap. Fang Yuan mulai berpikir, bagaimana jika semua ini kubongkar sekarang juga? Mungkin aku bisa dapat sedikit penghargaan dari klan. Tapi itu berarti memancing amarah tetua Qilian yang berkuasa sebuah langkah yang tidak bijaksana. Mustahil juga untuk memerasnya dengan statusku yang rendah, semua ini akan menjadi bumerang. Lamunannya buyar saat namanya dipanggil. Kisah pun beralih pada sebuah legenda kuno, legenda tentang Gu Harapan. Alkisah di awal waktu saat dunia masih liar, dan penuh mara bahaya di antara para monster buas, muncullah manusia pertama, namanya Renzu, dan setiap makhluk di sekelilingnya ingin menjadikannya santapan. Namun Renzu tak punya tubuh sekeras batu atau cakar dan taring tajam para predator. Lalu bagaimana ia bisa bertahan dari semua ancaman, makanan sulit didapat dan ia harus terus bersembunyi. Sang manusia pertama berada di dasar rantai makanan berjuang keras hanya untuk tetap hidup. Di titik terendahnya sesosok Gu muncul dan berkata, serahkan hidupmu maka kami akan membantumu melewati semua ini. Maka Renzu menukar masa mudanya demi 3 Gu Agung. Yang pertama memberinya kekuatan dan takdirnya mulai berbalik. Mencari makan bukan lagi masalah dan ia kini mampu membela dirinya sendiri. Ia bertarung dengan gagah berani menaklukkan banyak rintangan. Namun ia sadar kekuatan saja tidak cukup. Saat dikepung oleh rintangan kekuatan fisiknya tak berarti. Renzu merenungi kegagalannya dengan pahit. Karena tak kunjung menemukan jawaban, ia pun menukarkan usia paruh bayanya pada Gu yang paling indah. Gu kedua menganugerahinya kebijaksanaan. Dengan itu Renzu mulai memahami cara berpikir dan merenung. Berbekal kebijaksanaan barunya, ia mampu meraih hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Ia tak hanya menaklukkan rintangan tapi juga menyerap esensi kekuatan mereka untuk dirinya. Ia bertahan dengan kegigihannya, namun waktu tak berpihak pada siapapun. Akhirnya Renzu pun menjadi tua. Seiring usianya menua, sang Gu berkata, manusia apalagi maumu, kau tak punya apapun lagi untuk ditawarkan. Menyadari kenyataan pahit itu, kekuatan dan kebijaksanaan pun meninggalkannya. Tanpa kedua anugerah itu, Renzu kembali dikepung rintangan tua rapuh dan tak bisa lari. Giginya yang telah rapuh bahkan tak sanggup lagi mengunyah buah dan tumbuhan liar. Akhirnya Renzu pun ambruk ke tanah menyerah pada takdir yang mengelilinginya. Saat itulah sosok lain muncul. Manusia, terimalah aku dan akan kubantu kau lolos. Renzu menjawab lirih bahwa ia tak punya apa-apa lagi. Kekuatan dan kebijaksanaan telah sirna. Kekuatan dan kebijaksanaan telah sirna. Meski terkepung, setidaknya ia tidak langsung binasa. Ia masih ingin hidup. Ia ingin bertahan walau hanya sedetik lebih lama. Karena itu Gu yang baru ini harus pergi. Renzu tak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Namun sang Gu menjawab bahwa imbalan yang ia minta adalah yang paling sederhana. Cukup tawarkan hatimu wahai manusia. Itu saja sudah cukup. Mendengar itu, Renzu mengulurkan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan memberikan hatiku. Itulah Gu Harapan yang menyuruhnya untuk berlari. Saat itulah Renzu sadar, hal yang paling ditakuti oleh segala rintangan adalah harapan. Sejak hari itu, setiap kali rintangan menghadang ia selalu menyerahkan hatinya. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana legenda ini terhubung dengan Fang Yuan. Kisah ini terdengar positif, tapi kenyataannya harapan hanya lahir dari keputusasaan. Ia tak menyelamatkan Renzu atau menghapus penderitaannya. Terlebih lagi, ia baru muncul setelah Renzu kehilangan segalanya. Bagi Fang Yuan, harapan bukanlah penyelamat. Ia hanya memberimu kekuatan untuk menanggung derita sampai kau menemukan jalan keluar. Tepat saat itu nama Fang Yuan dipanggil. Dia tersenyum. Ini menjadi semakin menarik.
Ia pun melintasi danau mengambil langkah pertamanya. Kakinya mulai dialiri energi keemasan, dalam hati ia bergumam bahwa Gu Harapan telah aktif. Tak lama, sebuah energi muncul dari dadanya di bawah pengawasan sang tetua. Semua orang di sana merasa kekuatan yang terpancar lebih lemah dari dugaan. Sang tetua pun yakin ini bukan pertanda bakat kelas A. Fang Yuan telah menempuh 23 langkah. Ia mengepalkan tangan maju hingga langkah ke-27 saat merasakan sesuatu di dadanya. Matanya terbelalak, napasnya memburu, dan kesadarannya mulai memudar. Ia berhenti sejenak meyakinkan diri bahwa upacara kebangkitan telah berhasil. Ini adalah langkah awalnya menuju keabadian. Celah di tubuhnya terasa misterius dan tak lazim. Meski ada di dalam tubuh, celah itu tak menempati ruang organ manapun. Terasa sangat luas sekaligus sangat kecil. Banyak orang mengenalnya sebagai lautan bukaan purba. Selaput cahaya tipis menopang segalanya, dan bakat Fang Yuan hanya mampu membuka 44% lautan purbanya. Inilah batas bagi pemilik bakat peringkat C. Tetesan esensi kini bisa mengalir ke lautan purba, melambangkan jiwa dan vitalitasnya. Dengan kata lain, ia berhasil menjadi Master Gu peringkat 1. Ia mencoba melangkah lagi, namun tangannya menekan lutut. Sesuai dugaannya, ia tak sanggup maju selangkah pun. Seperti di kehidupan lalunya, tetua di sisinya bertanya, apakah ia benar-benar tak bisa melanjutkan? Fang Yuan menoleh sejenak, lalu melangkah pergi. Semua orang terhenyak. Bagaimana mungkin Fang Yuan, yang legendaris, hanya bisa mencapai 27 langkah? Itu adalah bakat peringkat C. Tak terpikirkan sang jenius klan, ternyata begitu biasa. Pasti ada yang salah. Sesuatu telah keliru. Semua yakin kakaknya akan meraih peringkat A. Fang Zheng berpikir, bukan hanya dirinya tapi Paman Bibi dan seluruh klan juga meyakininya. Para tetua menatap tajam bertanya-tanya apakah hasilnya salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Penyelenggara tes dengan gugup berkata, semua orang melihat mustahil ada kecurangan, tapi seorang tetua menyela, benar. Terkadang anak muda berbakat dalam ingatan, bahkan kekuatan dan kelincahannya memiliki lautan purba yang kuat, tapi semua ini tak menjamin dia akan bangkit sebagai peringkat A. Sang tetua menutupi wajahnya kecewa. Harapan klan telah sirna. Generasi klan Gu Yue kali ini memang jauh lebih lemah. Di bab selanjutnya kita melihat kilas balik kehidupan Fang Yuan. Saat menerima peringkat C, ia begitu terkejut. Sosok malang itu jatuh ke air dengan tatapan ngeri, menjadi pusat perhatian. Dulu ia tak percaya, tapi kini ia begitu tenang menatap tangannya. Ia bergumam saat masalah datang, satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah menaruh hatimu pada harapan. Jika orang lain kecewa, biarkan saja mereka merasakannya. Apalagi yang bisa mereka perbuat? Apa urusannya ekspektasi dan kekecewaan orang lain dengannya? Ia akan menempuh jalannya sendiri. Biarkan saja orang lain kecewa, kehilangan ilusi, dan merasa tidak bahagia sesuka hati mereka. Sang tetua menghela napas lagi, lalu memanggil Fang Zheng yang gugup hingga tersandung dan jatuh ke air mengundang tawa semua orang. Tetua itu menepuk dahinya. Ya Tuhan, Fang bersaudara ini benar-benar biasa saja. Dia menjadi aib keluarga hari ini. Pria malang itu menatap pantulan dirinya di air dengan takut hingga seseorang datang mengangkatnya. Zheng gemetar, tak bisa berkata-kata sementara semua orang menertawakan kemiripan kedua bersaudara itu. Ternyata, dalam masalah pun mereka serupa. Sang tetua menunggu saat Fang Yuan mendekati telinga Zheng dan membisikkan sesuatu. Jalan ke depan akan menarik. Perkataan itu sepertinya positif karena Zheng sedikit merona. Setelah menatap Fang Yuan sejenak, ia berbalik dan berjalan menuju hamparan bunga. Tak pernah ia sangka kakaknya akan setenang itu. Ia memejamkan mata dan mulai melangkah mencoba membayangkan jika itu dirinya. Tiba-tiba sebuah seruan menyadarkannya. 43 langkah. Pria tua itu tersenyum lebar. Itu bakat peringkat A. Para tetua pun terperangah. Sudah 3 tahun sejak bakat setingkat ini muncul di klan Gu Yue. Qi Liang berkomentar, akhirnya garis keturunan Gu telah menemukan penerus untuk membangkitkan kekuatannya. Keluarga Qi pun telah bersiap untuk mengadopsi Fang Zheng. Namun perdebatan muncul. Yang lain menolak, mengatakan keluarga Qi lemah, korup, dan tidak bermoral. Kemampuan mereka takkan cukup untuk membimbing kekuatan sebesar ini. Keluarga Mola yang lebih pantas membesarkannya. Semua orang berebut anak itu, hingga seorang tetua berkata, mereka semua tidak ada yang pantas. Hanya pemimpin klan saat ini yang layak membesarkan talenta peringkat A. Begitu kata tetua itu. Seminggu berlalu begitu saja. Di suatu hari yang cerah, seorang guru menjelaskan bahwa Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Dunia ini punya ratusan jenis Gu. Mereka hidup di sekitar kita dari tanah hingga pepohonan. Seseorang dengan bakat peringkat B bisa mengakses hingga 70% lautan purbanya. Sedangkan peringkat A bisa sampai 90%. Tipe seperti ini hampir pasti jadi master kultivasi hebat. Hanya mereka yang bisa mencapai peringkat 5. Siapapun yang melebihinya akan jadi legenda. Namun saat guru menjelaskan, ada seseorang yang tertidur pulas.
Yang lain berbisik, wow, dia tidur terus sepanjang minggu. Rumornya dia sering keluyuran di desa pada malam hari dengan gelagat aneh. Setiap hari ia terlihat membawa kendi arak menenggak isinya. Menyedihkan seorang jenius, berakhir dengan bakat peringkat C. Melihat Fang Yuan sang guru berpikir, sudah seminggu, dan dia masih saja begini. Aku pasti salah menilainya sebagai jenius. Sudah kuperingatkan berkali-kali tapi sia-sia. Dia bertingkah semaunya tidur di kelas, dan membuat semua orang sakit kepala. Sudahlah, dengan bakat peringkat C dan sikapnya itu, klan hanya akan rugi berinvestasi padanya. Dia teringat pelajaran tentang bagaimana desa ini diciptakan oleh leluhur pertama sang master hebat peringkat 5. Sang leluhur membangun semuanya di sini. Jauh setelahnya muncul pemimpin klan keempat dengan bakat luar biasa yang juga mencapai peringkat 5. Andai bukan karena iblis licik dan serangannya mungkin ia sudah mencapai peringkat 6. Atau mungkin tidak. Siapa yang tahu takdir seseorang? Semua orang mengutuk biksu bunga arak itu, mengatakan si brengsek itu merusak masa depan klan. Biksu itu adalah master peringkat 5. Dia terkenal suka memaksa para gadis yang tak berdaya. Ia berkelana di pegunungan Kinmao dan berbuat onar di desa Gu, hingga akhirnya ditemukan oleh pemimpin klan saat itu. Setelah pertarungan sengit berhari-hari biksu itu, akhirnya berlutut memohon ampun. Pemimpin keempat, yang welas asih mengampuninya. Namun saat lengah biksu itu, malah melancarkan serangan licik. Dipenuhi amarah pemimpin keempat menghabisinya. Tapi luka dan racunnya terlalu parah hingga akhirnya ia pun berpulang. Meski begitu ia dikenang sebagai pahlawan yang berkorban demi desa. Fang Yuan membuka mata dan meregangkan tubuh. Ia bergumam di kehidupan sebelumnya seseorang juga menemukan warisan dari kisah ini. Lantas kenapa sekarang begitu sulit baginya untuk menemukannya? Dia teringat seorang master klan yang patah hati dan mulai tenggelam dalam arak. 2 bulan kemudian, saat ia tertidur di luar desa, seekor cacing arak aneh menghampirinya. Makhluk yang sangat langka. Pria itu mengikutinya dan menemukan tulang belulang serta warisan dari biksu arak tua itu. Berkat itu kekuatannya meningkat pesat dan gadis yang meninggalkannya pun kembali. Masalahnya Fang Yuan hanya tahu sepenggal kisah itu. Jadi dia tak tahu di mana lokasi tepatnya pria itu menemukannya. Mana dia tahu akan terlahir kembali. Pertanyaannya di mana tepatnya pria dari kisah itu tiada agar dia bisa menemukannya lebih dulu. Beberapa minggu terakhir, dia membeli arak dan menyusuri setiap sudut desa. Tapi sialnya cacing arak itu tak kunjung muncul. Makhluk itu punya vitalitas tinggi jauh lebih baik dari apapun yang bisa diberikan oleh klan. Sayangnya waktu berlalu begitu cepat hingga bulan April tiba. Kini, waktunya hampir habis karena suatu hal yang akan datang. Sang guru berkata, kalian telah belajar cara membuka lautan purba dan memusatkan esensi dalam tubuh. Sekarang waktunya kalian semua memurnikan Gu pertama kalian. Setelah kelas ini, kalian semua harus pergi ke akademi dan memilih satu cacing yang telah disediakan. Hanya setelah berhasil memurnikan Gu, pertama kalian boleh kembali mengikuti kelas. Ini juga tugas pertama kalian. Siapapun yang selesai lebih dulu akan mendapat hadiah 20 batu purba. Inikah alasan Fang Yuan mencari cacing arak? Karena Gu cahaya bulan yang ditawarkan klan pastilah biasa saja. Semua murid berhamburan menuju akademi. Padahal bagi seorang master Gu, memurnikan makhluk adalah kunci kekuatan sejati. Suasana begitu bersemangat seorang pria berbandana mengarahkan mereka untuk berbaris karena harus masuk satu persatu. Tak lama pintu pun terbuka dan mereka yang mengantri melihat orang-orang di sisi kiri keluar dengan wajah berseri-seri. Di tengah ruangan ada sebuah pembakar dupa dan beberapa pot hiasan di dinding. Fang Yuan menyadari, Gu Master juga dibagi jadi 9 tingkatan dan semua yang ada di ruangan ini adalah tingkat 1. Wajar saja karena Master peringkat 1 hanya bisa menggunakan Gu peringkat 1. Untuk memakai sesuatu di atas levelmu harga yang harus dibayar akan sangatlah mahal. Belum lagi kau harus memberi makan makhluk ini dan Master tingkat 1 takkan sanggup membiayainya. Itulah sebabnya setiap pemula mendapatkan makhluk tingkat 1 kecuali dalam situasi yang sangat istimewa. Sedikit yang tahu bahwa ada makna besar pada makhluk pertama yang dimurnikan oleh seorang master. Itu akan menjadi bagian vital dan terhubung selamanya dengan hidup mereka. Jika makhluk pertama gugur sang master, juga akan menanggung akibat yang besar. Itulah mengapa Fang Yuan sangat ingin menemukan cacing arak dan memurnikannya. Tapi sayang dia masih belum menemukan jejak apapun. Dia juga tak tahu apakah akan berhasil atau orang lain yang akan menemukannya. Jadi sebagai antisipasi, dia akan mengambil Gu cahaya bulan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu pilihan paling umum di klannya. Gu ini bukan dari alam, melainkan dikembangkan dengan metode rahasia klan Gue. Karena alasan inilah Gu ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Banyak yang bahkan akan mengatakan itu adalah simbol dari klan mereka. Dia pergi dengan rasa frustrasi karena cacing arak jauh lebih berharga. Meskipun Gu cahaya bulan adalah keahlian desanya Gu itu, jauh lebih sedikit membantu dalam kultivasi daripada cacing arak. Dan begitulah kita kembali lagi di sini. Lalu temanku melihatku dengan 2 botol arak.
Setiap senja Fang Yuan telah melakukan ini. Dia membeli dan mulai berjalan-jalan di sekitar desa, berharap Gu Arak akan muncul. Seorang pria gemuk berterima kasih pada anak itu karena datang membeli. Nah, benda yang disebut batu purba adalah mata uang di dunia ini. Dan pada saat yang sama, batu itu memadatkan energi esensial yang sangat penting untuk kultivasi para Master Gu. Mereka memiliki nilai finansial dan properti yang dapat digunakan. Namun Fang Yuan menghabiskan semuanya dengan cara yang sama. Meskipun yakin takkan cukup, ia pergi sambil mengingat jatah 2 kendi arak setiap hari. Dan dalam 7 hari terakhir, dia belum melihat tanda apapun. Uang simpanannya hampir habis. Ini jadi masalah karena batu purba itu juga bisa membantunya berevolusi. Dengan menggunakan batu yang cukup, kau bisa mengakselerasi kemajuan hingga mendekati mereka yang ada di atasmu. Dan sayangnya besok, dia tidak akan punya batu lagi untuk membeli arak. Pertanyaannya tetap sama, jika Gu Arak tidak muncul, haruskah Gu Cahaya? Bulan benar-benar menjadi Gu Vitalku. Para tetua akademi mengatakan orang pertama yang memurnikan akan mendapat 20 batu. Dan saat ini, semua orang pasti di rumah bersaing untuk posisi ini, yang mana tidak adil, karena ini adalah kompetisi yang lebih menguji bakat. Ya, dengan bakat peringkat C, miliknya tidak ada kesempatan untuk menang. Saat dia sedang memandangi kota seseorang, meneriakinya membuatnya menoleh dan bertanya apakah dia ke kedai lagi. Itu Fang Zhang yang mengatakan, semua orang khawatir paman dan bibi cemas, ia harus berhenti minum. Ada banyak orang yang peduli padanya dan tidak ingin melihatnya seperti ini. Fang Yuan merasa ini lucu. Bagaimana manusia berubah dalam sebulan, hanya seminggu setelah kebangkitan hubungan antara dia dan adiknya benar-benar terbalik. Fang Yuan jatuh dari langit dan kehilangan gelar jeniusnya, lalu dihancurkan tanpa ampun. Dan Fang Zhang mulai bersinar menuju langit laksana bintang baru. Bagi anak itu yang merasa di titik terendah dan dikelilingi kegelapan, tiba-tiba diangkat ke langit dan cahaya sulit untuk beradaptasi. Dari satu saat ke saat berikutnya dia yang diabaikan dan tak dikenal kini, terus-menerus menjadi sorotan. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang belajar berjalan di dunia baru ini, jatuh dan mencoba memahami apa itu kehidupan. Fang Zhang terus berpikir, wow, apakah ini yang selalu dialami kakakku? Di saat yang sama itu, adalah sesuatu yang luar biasa. Hal itu juga sangat sulit. Sementara semua ini terjadi, Fang Zhang tidak bisa tidak mengingat suara-suara yang mengatakan kakaknya telah jatuh dalam keputusasaan dan menjadi pemabuk. Dia tidak pulang pada malam hari, bahkan tidur selama pelajaran. Zhang tidak bisa mempercayainya. Sang kakak yang dulu dipuja bak jenius dan menjadi bayang-bayang baginya kini terlihat begitu hancur dan putus asa. Seketika ia berpikir, tunggu, bukankah ini bukti bahwa aku sudah melampauinya? Perlahan ia menyimpulkan bahwa kakaknya yang hebat itu ternyata biasa saja. Lagi pula dirinya lah Fang Zhang yang terpilih. Itulah kenyataannya. Ia menasihati Fang Yuan untuk menerima takdir, tapi kakaknya tetap menatap dengan mata kosong yang sama. Zhang menatapnya sesaat sebelum memalingkan wajah. Dalam hatinya ia bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kau bahkan tidak punya nyali menatap mata adikmu? Aku sudah berubah. Aku bukan lagi aku yang dulu. Tapi Fang Yuan hanya melewatinya dan bertanya, apa yang kau lihat, ayo? Zhang tidak suka dengan sikap itu, tapi ia tetap mengikuti dari belakang. Saat senja tiba, mereka sampai di kediaman paman yang tak menyangka keduanya sudah beranjak 15 tahun. Hebatnya keduanya menjadi Master Gu, terutama Fang Zhang. Paman mengaku sangat bangga dan akan memberi mereka 6 batu purba. Seorang pelayan menyerahkannya menjelaskan bahwa untuk memurnikan Gu, mereka butuh banyak esensi. Jadi batu ini akan sangat berguna. Fang Yuan menerimanya tanpa banyak bicara. Sementara Zhang berterima kasih dengan riang, tak menyangka akan menerima hadiah semacam ini. Ia berdiri dan berjanji akan selalu mengingat kebaikan mereka dan takkan pernah melupakannya. Sang bibi memintanya untuk tenang. Walau bukan darah daging mereka, ia bangga telah membesarkan keduanya. Bagi paman dan bibi, mereka berdua sudah seperti putra kandung sendiri. Mereka bahkan sering berharap andai saja keduanya benar-benar bisa menjadi anak mereka. Lalu sang paman berkata, anak-anak aku dan bibimu telah berdiskusi dan berniat untuk mengadopsi kalian. Kalian akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Fang Zhang, apa kau bersedia? Wajahnya langsung berseri-seri, ia menangkupkan tangan dan berkata, sejak orang tuaku tiada, aku selalu mendambakan sebuah keluarga. Sang bibi tersenyum dan berkata, kalau begitu jangan panggil kami paman dan bibi lagi. Zhang berseru gembira. Ayah ibu, mereka tersenyum merasa senang memiliki putra sepertinya. Sungguh tidak sia-sia mereka telah membesarkan keduanya selama ini. Namun suasana berubah saat paman bertanya pada Fang Yuan. Ia hanya menggelengkan kepala sebuah penolakan. Zhang hendak bicara tapi paman menahannya. Tidak apa-apa. Fang Yuan, kami takkan memaksamu, nak. Usiamu sudah 15 tahun, kau sudah bisa mandiri. Apalagi kau cukup kuat untuk meneruskan garis keturunan Fang. Paman bahkan menyiapkan 200 batu purba sebagai bekal karena mereka takkan bersama lagi. Zhang terperangah. Sementara itu, Fang Yuan hanya berterima kasih dan berpamitan.
jika tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Melihatnya pergi, Zeng meminta ayah dan ibunya menunggu, merasa bahwa kakaknya salah paham. Dia akan menasihatinya sekarang dan berbicara dengannya. Tapi paman melarang, tidak perlu. Zeng, bakat peringkat A milikmu sudah lebih dari cukup untuk membuat ayah bangga dan puas. Mulai sekarang, semua pelayan akan melayani Tuan Muda Zeng dengan hormat. Ia pun berterima kasih dan pamit undur diri. Tak lama setelahnya sang paman bergumam, sepertinya anak itu Fang Yuan sudah membaca rencana kita. Faktanya, aturan klan menetapkan bahwa putra sulung di usia 16 tahun berhak atas warisan keluarga. Orang tua Fang Yuan meninggalkan kekayaan besar yang selama ini dikelola oleh paman dan bibinya. Warisan itu nilainya jauh melampaui 200 batu purba. Jika ia diadopsi, haknya atas kekayaan itu akan hilang. Tapi kini sebagai anak mandiri ia masih menyandang nama Fang. Secara teori, ia masih memiliki hak tersebut. Namun sang paman justru terlihat senang dan berkata tak masalah. Mereka sudah mendapatkan Zeng, sementara Fang Yuan hanya punya bakat peringkat C. Namun bibi masih merasa cemas. Bagaimana jika Fang Yuan menuntut kekayaan itu? Apa rencana kita? Sang paman menjawab bahwa itu sederhana. Dia anak yang sulit diatur. Kita hanya perlu membuatnya tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Tergantung seberapa parah kesalahannya mereka, bahkan bisa mencabut hak warisnya secara permanen. Sang bibi ragu. Itu akan sulit. Anak itu sangat cerdik. Bagaimana cara kita membuatnya berbuat salah? Paman tersenyum licik. Itu sudah jelas. Kalau dia tidak membuat kesalahan, kita jebak saja dia. Astaga, tidakkah paman takut? Di bab selanjutnya, Zeng sedang menikmati tehnya saat Shen melapor, Tuan Muda, air hangat untuk mandi. Anda sudah siap. Baiklah, bawa nona itu kemari. Mari kita saksikan penampilannya. Dengan senyum manis dan tatapan memesona, ia berucap, hamba rendahan ini memberi salam pada Tuan Muda. Dalam benaknya ia berpikir, si bodoh Fang Yuan hanya punya bakat kelas C. Jauh lebih mudah memikat Zeng yang berbakat kelas A. Inilah kesempatan emas yang tak boleh kulewatkan. Cih, benar-benar wanita licik. Hujan mengguyur kota tanpa henti. Fang Yuan termangu di depan jendela. Sudah 3 hari 3 malam hujan deras ini seakan takkan pernah reda. Aroma arak untuk memancing cacing gu takkan berfungsi di cuaca seperti ini. Aroma hujan yang pekat akan menyamarkan segalanya. Jika nekat menerobos hujan, orang-orang pasti akan curiga. Fang Yuan paham betul, jangan pernah meremehkan orang lain di sekitarnya. Hanya orang dungu yang menganggap semua orang di sekelilingnya itu bodoh. Karena itulah untuk saat ini, ia terpaksa menunda perburuannya. Sambil menatap keluar, ia bergumam, selama hujan ini turun, aku tak bisa mencari cacing arak. Pilihan terbaik sekarang adalah memurnikan gu cahaya bulan. Andai saja aku bisa menemukan cacing arak di tengah proses ini, itu sempurna. Tapi sepertinya Dewi Fortuna tidak berpihak padaku. Tapi beginilah hidup. Selalu ada badai tak terduga di hari yang cerah. Berharap hidup berjalan mulus tanpa rintangan adalah kebodohan. Sebuah pelajaran berharga dari Fang Yuan. Kini, ia fokus mengumpulkan esensi purba di tubuhnya. Esensi ini adalah fondasi kekuatan seorang Master Gu. Energi utama untuk memurnikan dan memakai Gu. Gu adalah saripati langit dan bumi, pembawa rahasia semesta yang mampu mengubah hukum alam. Setiap makhluk hidup di bawah langit terlahir dengan kehendaknya masing-masing. Saat Fang Yuan memurnikan Gu, ia sejatinya menentang kehendak alam. Wajar saja jika Gu itu memberontak. Ia memejamkan mata. Perlahan prosesnya meningkat dari 1-2 hingga 8%. 10 menit berlalu 9-10-12%. 30 menit kemudian Gu cahaya bulan mulai takluk. Ia menatap tangannya, memurnikan Gu, ternyata tidak sesulit itu. Namun proses ini hanya bisa bertahan selama 6 jam. Lewatnya dari waktu itu, esensinya akan terkuras habis. Mengulanginya lagi sama saja seperti memulai dari nol. Fang Yuan tahu setiap proses pemurnian adalah pertarungan daya tahan. Setengah Gu telah dimurnikan, namun 3/4 esensinya terkuras. Inilah mengapa energi selalu habis dalam prosesnya. Ia harus memulihkan energinya, lalu kembali melanjutkan proses pemurnian tanpa henti. Inilah duel antara Gu yang ingin bebas, dan dirinya yang mempertaruhkan seluruh esensi. Ia pun menggunakan batu purba untuk mempercepat pemulihan esensinya. 30 menit berlalu, energinya hampir tak terisi penuh. Bakat kelas C dan hanya 6 batu purba, miliknya menjadi kendala. Mustahil baginya menyaingi klan Gu atau Mo yang didukung para tetua. Apalagi jika harus bersaing dengan Zeng. Sejujurnya sejak awal ia memang tidak punya peluang untuk menang. Mungkin sebaiknya ia mengalihkan fokus untuk kembali mencari cacing arak. Saat itu, ia bangkit dan sadar suara hujan mulai reda. Setelah 3 hari 3 malam kesempatannya akhirnya tiba. Tapi tepat di momen itu, seseorang mengetuk pintu memanggil namanya. Orang itu mengeluhkan badai sambil menawarkan makanan dan arak. Momen yang pas untuk menenangkan diri. Siapakah gerangan? Ternyata Shen Cui. Fang Yuan mempersilakannya masuk, berkata, ia datang di saat yang tepat karena perutnya lapar. Gadis itu datang dengan dandanan lengkap.
Fang Yuan bahkan tak perlu membuka kotak untuk mencium aroma lezatnya. Sungguh ia menginginkan semua hidangan di dalam kotak itu. Shen Cui mulai menata makanan. Tunggu, ada yang aneh, batinnya. Gadis itu lalu menarik lengannya memintanya untuk duduk. Karena hari ini hamba memberanikan diri untuk menemani tuan minum. Oh, ada apa ini? Gadis itu mendekat bergelayut manja. Hamba ini sudah sejak lama menyukai Tuan Fang Yuan. Apapun peringkat tuan hamba, akan selalu berada di sisi tuan. Terlebih di saat sulit seperti sekarang. Ia datang untuk memberikan semua penghiburan yang tuan butuhkan. Ia merapat berbisik siap menyerahkan segalanya. Ia mengambil cawan arak menyesapnya sedikit, lalu memintanya untuk menemaninya malam ini. Namun Fang Yuan hanya menatapnya tajam. Sampai kapan kau akan bersandiwara? Gadis itu panik tak mengerti apa yang terjadi. Fang Yuan, apa maumu sebenarnya? Tiba-tiba cengkeraman kuat terasa di lehernya. Sambil mengangkatnya, Fang Yuan menebak, paman dan bibimu yang menyuruhmu menggodaku kan? Di luar sana pasti ada orang lain yang siap menyergap. Pikirnya panik saat cengkeraman di lehernya semakin erat. Apa ini balas dendam atau dia hanya cari kesempatan bocah ini? Hebat juga. Dia bahkan bertanya sinis, kau pikir pesona tubuhmu itu adalah taktik yang ampuh untukku? Cih, meremehkan sekali. Dia sangat ketakutan yakin Fang Yuan akan menghabisinya di sana. Ia kini terperangkap dalam cengkeraman monster. Dia sangat ketakutan yakin Fang Yuan akan menghabisinya di sana. Ia kini terperangkap dalam cengkeraman monster. Tapi Fang Yuan berkata, karena gadis itu telah melayaninya bertahun-tahun, dia takkan kenapa-napa hari ini. Dia tahu gadis itu hanya ingin bebas. Sekarang cari adikmu yang naif itu, dan segera menghilang dari hadapanku. Sheng Kui hanya bisa terpana di luar. Sementara Fang Yuan menyeringai ini adalah jebakan yang sangat bagus. Jauh lebih seru dari kehidupannya yang lalu. Kebaikan paman dan bibinya ini akan selalu ia ingat. Ada sebuah pepatah kuno. Orang bijak selalu bisa melihat datangnya bahaya dan menghindarinya. Saat kekuatan tak sepadan, hanya orang bodoh yang maju menantang risiko. Itulah prinsip dasarnya, dan adegan pun berganti. Sementara mereka memburunya Fang Yuan, mencari penginapan di kota untuk menjauh dari pamannya yang licik. Dia memesan beberapa kendi arak dan makanan, lalu duduk di halaman kedai yang ramai. Saat ini batu primalnya tak cukup untuk mengolah gu cahaya bulan, dan ia juga belum beruntung menemukan gu arak. Harapannya, saat menemukan gu arak di dalam gua nanti, ia juga akan mendapat lebih banyak batu primal di sana. Itulah jalan pintas termudah untuk menyelesaikan semua masalahnya. Jika gagal, dia harus menerima kalau kultivasinya akan sangat lambat dan harus mencari kesempatan lain. Masalahnya sudah seminggu. Ia berburu setiap hari, tapi makhluk yang dicarinya belum juga menampakkan diri. Saat Fang Yuan makan dengan tenang, beberapa pria mulai berteriak gaduh. Salah satunya menantang, keluarkan arak terbaik kalian. Pelayan mengingatkan bahwa arak terbaik mereka harganya sangat mahal. Pria gagah seperti kalian pasti sanggup membayarnya. Tapi asal tahu saja harganya 2 batu primal per kendi. Semua orang di sana terkejut. Siapa yang mau menghabiskan batu primal hanya untuk sebotol arak? Mereka curiga pelayan itu mencoba menipu. Salah satu dari mereka berdiri dan berteriak, orang ini penipu. Ayo kita pergi dari tempat ini. Tiba-tiba seorang pria berbandana biru menyela, kalau tak punya uang lebih baik diam dan pergi saja dari sini. Sepertinya dia salah satu penjaga di sana. Tepat saat itu pria lain berdiri dan berkata, aku mau arak itu. Si penjual berterima kasih, lalu membanting kendi ke meja. Begitu dibuka, aromanya menyebar meski warnanya agak kekuningan. Tapi semua pemabuk di sana menyukainya. Pedagang itu berkata, arak bambu hijau ini hanya ada di sini. Dari sudut Fang Yuan mengamati. Dia tahu orang itu tidak berbohong. Kedai lain hanya menjual arak biasa. Tapi pria yang memesan tadi kini tampak ragu-ragu. Dia tak menyangka permintaannya ditanggapi, dan sekarang ia harus membayar 2 batu primal. Tapi demi menjaga gengsi, dia berteriak, minumlah semua. Hari ini aku yang traktir. Pria berbandana biru itu tersenyum licik. 1 kendi itu takkan cukup untuk kalian berenam. Kalau mau minum, semua kalian harus beli lebih banyak. Pria yang mentraktir mulai geram, tapi si bandana biru itu berbalik. Dan di pinggangnya tergantung sebuah plakat Master Gu tingkat 1. Seketika para pria sombong itu membeku. Jadi, tanyanya sinis, kalian masih mau berkelahi? Jelas saja nyali mereka langsung ciut, sementara pria itu terus mendekat. Dia merebut kendinya, aromanya memang luar biasa. Pria itu gemetar, silakan ambil saja tuan. Anggap ini permintaan maaf kami. Namun kendi itu justru dibanting ke tanah. Permintaan maaf, aku tidak butuh. Aku susah payah mencari batu primal, dan kalian malah menghabiskannya untuk arak. Kalian semua di sini sengaja ingin menghinaku kan? Mereka semua menggeleng ketakutan, lalu membungkuk dalam-dalam sambil menyerahkan semua milik mereka. Fang Yuan menganalisa dalam hati plakat itu, berarti dia adalah kultivator tingkat 1. Usianya mungkin sekitar 20 tahun. Dengan esensi sebanyak itu, dia sepertinya baru di tingkat awal.
Usia 20 tahun di tingkat 1 bakatnya jelas di bawah Fang Yuan. Itu belum termasuk kemampuan bertarungnya. Meski begitu para manusia biasa menyerahkan batu mereka. Master Gu terlemah sekalipun levelnya jauh berbeda dari manusia biasa. Dunia ini tak pernah berubah. Yang kuat memangsa yang lemah, sama seperti di dunianya dulu. Hanya saja di sini semuanya terlihat lebih nyata. Seseorang lalu mengingatkan Jiang Ye, pelajaran sudah cukup diberikan pada manusia biasa. Dia hampir pergi tapi berbalik dan berkata, "Sekarang aku ingin lihat siapa yang berani meminum arak bambu hijau itu." Para pengecut itu langsung ketakutan. Tentu saja mereka tak punya nyali, tapi aroma arak itu terus menguar. Jiang Ye lalu meletakkan sumpitnya ke meja. Fang Yuan berkata, "Aku mau kendi arak itu." Semua orang terkejut sementara pria pemarah itu menoleh ke belakang. Semua mata tertuju pada Fang Yuan yang tetap tenang. Lalu dia berkata, "Itu adik seperguruanku." Semua orang terdiam saat sang tokoh utama berdiri. Pedagang itu memberikan araknya dan Fang pun pergi. Kukira akan ada pertarungan, tapi mereka tak mau cari masalah dengan seorang Master Gu. Adegan berikutnya bercerita tentang seorang jenius, 300 tahun lalu dari klan Guyu, dengan bakat luar biasa yang mencapai tingkat 5 di usia muda. Dia adalah simbol harapan dan tanggung jawab bagi klannya. Namun dialah yang rela berkorban demi melindungi desa dan gugur dalam pertarungan sengit. Dalam pertarungan yang sama, dia membuat biksu arak berlutut, memohon ampun. Tapi pada akhirnya dia tumbang karena serangan licik lawannya. Ini adalah salah satu kisah terkenal klan Guyu di masa lalu Fang. Sebulan dari sekarang cacing arak itu akan ditemukan. Saat itu peninggalan sang biksu arak terungkap bersama dengan warisan yang ditinggalkannya. Penemunya pun menjadi orang paling terkenal di desa. Fang Yuan sadar akan satu hal yang sangat jelas. Jika dia yang menemukan harta karun itu, tak ada alasan untuk memberikannya pada klan. Dia tidak punya kewajiban atau rasa hormat apapun pada klan Guyu. Setiap orang di sana memiliki keserakahan di hati mereka. Jadi untuk apa dia menyerahkan harta berharga pada para petinggi klan? Sekarang setelah menghabiskan uangnya untuk arak ini, inilah pertaruhan terakhirnya. Malam ini adalah penentu segalanya. Hujan selama 3 hari, terasa menyiksa tetapi kini udara terasa lebih jernih. Pencarian sebelumnya tak sia-sia, dia jadi lebih paham di mana lokasi terakhir sang biksu arak. Dengan semua faktor ini, dia yakin peluang terbesarnya adalah malam ini. Cairan itu menetes di batu, aromanya menyebar ke hutan. Fang Yuan melirik, lalu meneteskan lagi di batu yang lain. Dia menciptakan beberapa titik aroma arak yang kuat. Dia terus berjalan menuangkan sedikit di setiap batu, hingga tetesan terakhir. Tetesan itu jatuh di bunga lalu ke atas daun. Saat Fang Yuan mengamati aromanya menyebar, dia yakin bisa menemukan cacing arak itu. Dia hanya punya 2 batu purba tersisa, dan harus memurnikan ku cahaya bulan. Tak banyak lagi yang bisa ia lakukan, tak ada lagi risiko yang bisa diambil. Hidup memang terkadang seperti ini, penuh tujuan yang menggoda. Tapi semakin dekat semakin banyak rintangan hingga akhirnya lepas dari jangkauan. Itulah ketidakberdayaan hidup sekaligus pesonanya tersendiri. Dia menatap bulan seekor jangkrik dan memutuskan untuk kembali. Namun di perjalanan saat angin berhembus, dia melihat makhluk bercahaya di rumpun bambu. Dari wujudnya sudah jelas, itu adalah cacing arak. Masalahnya makhluk ini sangatlah gesit. Jika terbang, dia takkan akan bisa menangkapnya. Dia harus menunggu sampai makhluk itu mabuk, karena saat itulah gerakannya melambat. Dan saat itulah kesempatannya akan tiba. Cacing itu melompat dari dahan melesat seperti peluru, lalu mulai meminum dari dedaunan. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan melihatnya tampak mabuk dan sangat gembira. Makhluk itu pindah ke bunga lain dan minum lagi. Terlihat sangat senang, tersenyum dan menggemaskan. Kemudian dikelilingi aura aneh, ia mulai melayang. Cacing itu terbang tapi kini jauh lebih lambat. Fang Yuan pun melesat mengejarnya. Lari iblis kecil, lari. Makhluk itu kabur pontang-panting. Putraku, ayo basahi kakimu. Ia tercebur ke dalam gemuruh air terjun. Disinilah tempatnya. Sekarang ia tahu lokasi harta karun itu. Perlahan ia menembus tirai air dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua tersembunyi. Menyusuri lorong sempit, ia waspada kalau ada ular licik, katak beracun, atau mungkin berbagai jebakan tersembunyi. Semua ini bisa jadi perangkap yang ditinggalkan biksu arak, atau mungkin tidak ada apa-apa sama sekali. Ia melihat cahaya legendaris di ujung lorong, terus maju hingga tangannya berhasil menembus keluar. Ia pun terpana. Perjalanan yang begitu jauh tak pernah ia bayangkan akan berhasil melewati tempat ini. Mungkinkah ia kini berada di jantung gunung? Di sana ia melihat bunga-bunga dengan konsentrasi gu yang pekat. Setiap energi memilih wujudnya sendiri seperti gu arak yang mengambil bentuk ulat sutra. Sedangkan yang lain berwujud bunga tanaman atau bahkan pepohonan. Dan di sana di tengah pepohonan ada si pemabuk yang mengantuk itu. Tanpa ragu ia meraih dan memasukkannya ke saku. Tiba-tiba pandangannya beralih ke samping dan melihat kerangka milik si biksu arak. Tepat saat ia akan melewati semua itu, sebuah suara tiba-tiba bertanya, "Apa yang kau sentuh?" Seketika Fang Yuan menjadi waspada bertanya-tanya apakah ada yang mengikutinya. Mungkinkah kepergiannya yang sering telah menarik curiga
Atau jangan-jangan ini orang suruhan pamannya? Berbagai pikiran berkecamuk di benak Fang Yuan, mencari cara untuk lolos dari situasi genting ini. Ia masih di tahap pertama tanpa Gu Vital yang artinya ia tak punya kekuatan untuk bertarung. Lantas bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini dengan keadaan selemah ini? Tiba-tiba suara itu berkata, "Kau telah terkena racunku. Dalam 7 hari kau akan menjadi kantung cairan." Fang Yuan bertanya apakah dia menginginkan cacing arak itu dan menawarkan akan memberikannya. Namun anehnya suara itu malah bergumam sendiri berjanji memberikan segalanya asal biksu bunga arak mau memaafkannya. Saat itu Fang Yuan merasakan kejanggalan dan segera berbalik. Dalam sebuah proyeksi tampak biksu arak, berhadapan dengan legenda klan. Sang biksu berkata, "Sungguh menakjubkan mencapai peringkat 5 di usia semuda ini. Tapi sayang sekali aku tak menyangka anak ini begitu menyedihkan." Fang Yuan mengenali mereka semua. Anak itu bersimpuh di tanah sambil menangis merasa tak pantas untuk debu di kaki sang biksu. Ia merasa gila karena telah berani menantang orang itu. Fang Yuan tahu orang itu adalah pemimpin besar generasi keempat. Sang biksu tertawa, "Bocah ini cukup bernyali juga. Aku datang ke sini dengan tulus untuk menukar batu purba dengan anggrek bulan. Namun bocah inilah yang berniat jahat berpura-pura menerimaku dan memberiku minuman beracun. Tapi aku yang telah lama menyandang nama ini, tak akan tumbang semudah itu. Jika saja ia mau menerima bantuan klannya, ia pasti menang. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ia ingin menghadapinya sendirian, demi menggunakan nama sang biksu untuk meningkatkan reputasinya." Pemimpin keempat terus memohon agar nyawanya diampuni menjanjikan batu purba yang tak terhitung jumlahnya. Ia memeluk kaki sang biksu dan bersumpah setia selamanya. Sang biksu lalu berkata, hanya ada satu cara agar ia diampuni. Setiap minggu, ia harus datang membawa 3.000 anggrek bulan, dan sebagai imbalannya, racun di tubuhnya akan ditahan selama seminggu. Pemimpin keempat itu menangis penuh syukur memujinya sebagai orang yang sangat welas asih. Namun tiba-tiba racun mulai menyelimuti tubuhnya, lalu ia menampar pemimpin keempat itu. Ia menggunakan sebuah jurus yang disebut bayangan bulan. Jurus ini tak hanya sulit dilihat, tetapi juga mampu mengunci lautan purba milik seseorang. Dan sekarang keadaan telah berbalik. Sang biksulah yang harus patuh dan melayaninya selamanya. Akan tetapi sang biksu menggunakan kekuatan fisiknya dan mendaratkan satu pukulan telak ke dada pemimpin keempat, membuatnya terpental jauh. Sementara para tetua lainnya berteriak untuk menghabisi iblis ini dan membalaskan dendam klan. Iblis itu mengamuk meski kekuatannya seolah terhalang. Tapi benarkah ia menyerang semua orang hingga mereka kesakitan? Semua orang terluka. Sepertinya jurus itu tidak berhasil. Ia pun bergerak untuk menyerang pemimpin keempat. Namun tepat pada saat itu, tubuhnya menjadi kaku. Rupanya, ia tak bisa bergerak. Energinya terkuras, ia berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dengan gesit ia melompat dan menghilang dari pandangan. Sementara itu, Fang Yuan menyaksikan segalanya. Lewat gu perekam suara, ia kini memahami seluruh kebenarannya. Kini Fang Yuan tahu siapa yang terkuat sesungguhnya dan rahasia kelam yang disimpan rapat oleh klannya. Rupanya inilah alasan mengapa harta karun itu tak pernah tersentuh oleh siapapun. Tidak seorang pun yang menginginkan kekuatan milik biksu itu. Karena itu, akan membuka fakta pengkhianatan pemimpin keempat. Bagi Fang Yuan ini, justru keuntungan besar. Ia tak berniat membagi harta ini dengan siapapun. Satu-satunya masalah, bagaimana jika ada yang tahu apa yang akan terjadi jika ia sampai tertangkap. Tapi dalam hidup tanpa mengambil risiko, tak akan ada hasil yang bisa didapat. Dengan tekad itu, ia mencabut akar pohon dan mematahkan tulang kerangka itu. "Maafkan aku, biksu." Ia menemukan sebuah kantung kecil, namun isinya hampir kosong. Hanya tersisa 15 batu purba. Fang Yuan menduga, sang biksu memakai sebagian besar batunya untuk memulihkan diri sebelum ajalnya tiba. Setidaknya, 15 batu sudah cukup untuk rencananya. Namun sebagian besar gu di gua itu telah tiada. Bahkan gu cahaya bulan gu andalan sang biksu juga lenyap. Hanya gu perekam dan gu arak yang bertahan. Mungkin itulah sebabnya gu arak berkelana mencari energi. Sementara gu perekam hanya berfungsi 1 kali saja. Gu itu telah diam di sana sejak saat itu. Sang biksu tak memakainya karena itu gu tingkat 1 untuk pemula. Tapi bagi Fang Yuan ini adalah harta karun tak ternilai. Sekarang ia bimbang. Haruskah informasi ini ia berikan pada klannya? Atau ia bisa menjual rekaman itu ke klan lain yang menjadi lawan mereka? Para penentang klannya pasti akan membayar mahal untuk rahasia ini. Tapi, itu artinya ia harus bergantung pada klan baru. Dan di kehidupan ini tekadnya hanya satu hidup untuk dirinya sendiri. Menghirup udara bebas, ia sadar air terjun itu menyembunyikan gua rahasia. Pantas saja tak ada seorang pun dari klan yang menemukannya. Semua ini jelas rahasia besar. Tapi kini hal itu tak lagi penting. Harta sang biksu kini ada di tangan Fang Yuan. Walau isinya tak seberapa, itu sudah cukup baginya. Kini ia hanya perlu memurnikan gu ini. Dengan begitu ia bisa tinggal di asrama dan mendapat sumber daya untuk berkultivasi. Masalahnya penginapan ini cukup mahal, dan ia tak bisa tinggal lebih lama lagi. Setidaknya kini ia memiliki 17 batu purba.
Namun karena bakatnya hanya peringkat 6, ia butuh lebih banyak batu untuk naik level. Terlebih lagi Gu Arak adalah makhluk hidup dengan hasrat bertahan hidup yang lebih kuat. Gu Cahaya Bulan butuh 5-8 batu, tapi Gu Arak butuh hingga 16, walau keduanya peringkat 1. Gu ini jauh lebih langka dengan tingkat kesulitan pemurnian yang lebih tinggi. Artinya dengan 17 batu miliknya, ia mungkin hanya akan menyisakan 1 batu saja setelah pemurnian. Pintu kamarnya diketuk. Seorang penjaga penginapan membukanya dengan malas dan mendapati Fang Yuan menatapnya. Pria tua itu tampak canggung. Ia bertanya apa Fang Yuan ingin makan atau perlu memanggil dapur. Atau mungkin butuh sesuatu yang lain. Fang Yuan menjawab, "Tidak, bukan itu semua. Aku hanya ingin kau menyiapkan air panas untuk mandi." Pria itu mengangguk dan berkata, permintaannya akan segera disiapkan. Saat pergi pria itu bergumam, andai saja aku seorang Master Gu. Jika aku punya bakat untuk berkultivasi, betapa indahnya dunia ini. Fang Yuan mendengarnya dan berpikir, memang benar Master Gu melampaui manusia biasa. Tapi harga kekuatan itu sangatlah mahal. Ironisnya jalan seorang Master Gu menuntut sumber daya yang luar biasa besar. Mereka butuh batu purba, perlengkapan tempur dan biaya pemurnian Gu yang tak sedikit. Semakin tinggi level seorang Master, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Tanpa dukungan jalan ini, sangatlah terjal. Tak lama sebatang lilin dinyalakan. Pria itu meletakkan seember air panas di kamar, lalu pergi. Fang Yuan membersihkan dirinya dengan santai lalu berbaring. Ia berpikir akhirnya Gu Arak itu jadi miliknya. Gu ini jauh lebih penting dari Gu Cahaya Bulan, karena bisa meningkatkan bakat terpendam seorang master. Ia menggenggamnya erat. Aura mulai menyebar saat ia menutup mata memulai proses pemurnian. Lautan esensi purba di tubuhnya mulai menyusut membuatnya berpikir, menarik, aku masih di tahap awal, tapi dengan menyempurnakan makhluk ini, aku bisa langsung melesat ke tingkat menengah tahap pertama. Manfaat yang sungguh tak terduga. Dia memusatkan seluruh energinya pada cacing kecil yang menggeliat di hadapannya menatapnya tajam. Fang Yuan menyadari makhluk ini punya pertahanan batin yang luar biasa kuat. Ini berarti energi yang dibutuhkan 2 kali lipat lebih banyak dibanding saat menjinakkan Gu Cahaya Bulan. Namun harga itu sepadan. Lilin di sisinya terus memendek. Keringat membasahi pelipisnya saat energi terus terkumpul di sekelilingnya. Hanya sepotong kecil lilin, tersisa sinarnya menyebar ke seluruh ruangan sementara tatapannya tak pernah lepas. Kini, ia yakin Gu ini pastilah milik si biksu Arak, makhluk legendaris yang pernah mencapai peringkat 5. Tapi setelah bertahun-tahun lamanya tanpa nutrisi kekuatan Gu, itu akhirnya meredup. Hanya ini penjelasan logis atas perlawanan gigihnya, dan cerita itu ternyata benar. Gu ini telah menemani si biksu selama ratusan tahun, membuatnya jauh lebih sulit ditaklukkan daripada Gu liar biasa. Jika Fang Yuan adalah kultivator peringkat 2 atau 3, mungkin ia hanya butuh 16 batu purba. Tapi yang ini jelas berbeda. 30 batu purba, sepertinya adalah jumlah minimal. Situasinya kini jauh lebih pelik dari dugaannya. Perutnya bahkan mulai berbunyi karena energi yang terkuras habis. Dia pun memutuskan turun untuk makan sambil memikirkan cara mendapatkan lebih banyak batu purba. Namun saat suapan pertama hendak masuk Zeng, tiba-tiba muncul dan berteriak menanyakan perbuatan kakaknya. Kenapa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa tidak pulang? Kenapa harus di penginapan? Fang Yuan tak bergeming dan Zeng terus mendesak ingin tahu apa yang telah ia lakukan pada Shen Kui. Sejak kakaknya datang semalam, gadis itu tak henti-hentinya menangis, bahkan semakin menjadi saat Zeng mencoba menenangkannya. Fang Yuan hanya menatapnya dingin tak acuh, lalu kembali melanjutkan makannya. Zeng terus berteriak tak percaya padahal Shen sudah melayani kakaknya selama bertahun-tahun. Dia selalu melihat betapa baik dan pedulinya gadis itu. Dia tahu kakaknya merasa kalut dan memahami kekecewaannya. Tapi hanya karena mendapat peringkat C, itu tidak memberinya hak melampiaskan amarah pada orang lain atas nasib buruknya. Pilak, sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Zeng. Fang Yuan berkata dingin, dasar anak tak berguna. Begitukah caramu bicara pada kakakmu? Shen Kui hanyalah seorang pelayan. Kenapa kau membela orang luar dan membentak keluargamu sendiri? Dalam situasi ini kau sebenarnya bisa mengerti posisi keduanya. Walau kita tahu Zeng sedang dimanipulasi, dia tak menyadarinya. Kakak, kau memukulku. Kau belum pernah memukulku. Walau kita tahu Zeng sedang dimanipulasi, dia tak menyadarinya. Kakak, kau memukulku. Kau belum pernah memukulku. Itu semua kehendak langit. Plak, satu tamparan lagi mendarat di wajahnya. Fang Yuan menyebutnya bodoh dan naif. Apa kau lupa siapa yang merawatmu sejak kecil? Saat orang tua kita tiada dan hidup menjadi sulit, siapa yang selalu ada untukmu? Saat paman dan bibi memberi jatah pakaian, siapa yang selalu memberikannya padamu? Saat mereka ingin mengurangi jatah makanmu, siapa yang berdiri menentang mereka demi dirimu? Aku juga yang meminta seorang pelayan untukmu. Aku yang melindungimu di jalanan dari mereka yang ingin menyakitimu. Terlalu banyak yang telah kulakukan untukmu, sampai rasanya tak perlu lagi disebutkan satu persatu. Tapi hari ini kau meninggikan suaramu padaku, hanya demi seorang pelayan. Tapi tak apa, aku sudah tidak peduli lagi.
Kau telah memilih keluarga lain dan meninggalkan yang ini. Dan aku bukan lagi kakakmu. Zheng gemetar ketakutan, mencoba menjelaskan bahwa ia tahu Fang Yuan juga merindukan keluarga. Tapi Fang Yuan hanya membalas singkat, mulai hari ini kita bukan lagi saudara. Zheng hendak bicara tapi Fang Yuan mendekat dan berbisik, aku tahu kau menyukai Shen Kui kan? Aku tidak pernah menyentuhnya, dia masih murni dan suci. Beri aku 5 batu purba, dan mulai hari ini, dia akan jadi pelayan pribadimu. Zheng tergagap Fang Yuan menyuruhnya jujur. Perasaan suka itu wajar, tapi jika menurutmu dia tak seharga 6 batu purba, lupakan saja. Mendengar itu, Zheng mengeluarkan kantongnya. Aku tak punya 6 batu, hanya ini yang tersisa. Pemuda itu menatap kantongnya yang kosong, hanya tersisa 5,5 keping batu purba. Seluruh hartanya terkuras demi menyempurnakan gu cahaya bulan. Tapi ini adalah langkah besar menuju ambisinya. Ia pun menyimpan gu itu dan mengusir adiknya agar segera pergi dari hadapannya. Zhang hendak memprotes, tapi Fang Yuan memberinya tatapan tajam memperingatkan bahwa penyesalan akan datang jika ia berani mengingkari janji. Jadi pilihan terbaik adalah enyah dari pandangannya. Dengan berat hati Zhang pun melangkah pergi tanpa suara. Setibanya di luar pintu, ia menengadah ke langit. Senyum licik terukir di wajahnya sambil berkata, sekarang Shen Kui akan menjadi milikku.